Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di kelas lembaga keuangan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang lembaga keuangan internasional. Lembaga keuangan internasional didirikan untuk menangani masalah-masalah keuangan yang bersifat internasional, baik berupa bantuan pinjaman ataupun bantuan lainnya. Terdapat 3 buah lembaga keuangan internasional yang memegang peran sangat penting dalam pembangunan internasional, yaitu Bank Dunia, World Bank, kemudian Bank Pembangunan Asia, serta International Monetary Fund atau IMF. Kita mulai dari Bank Dunia atau World Bank. Latar belakang pendiriannya didirikan dengan tujuan untuk membantu negara-negara di Eropa yang hancur akibat Perang Dunia Kedua. Maka pada tahun 1944 sebanyak 44 negara mengadakan pertemuan di sebuah hotel yang bernama Ritz World Resort di New Hampshire, USA. Pertemuan pada tanggal 1 Juli 1944 tersebut menghasilkan Bretton Woods Agreement yang antara lain negara-negara sepakat mendirikan yang pertama adalah International Bank for Reconstruction and Development yang dikenal dengan nama World Bank atau Bank Dunia yang beroperasi pada tanggal 5 Juni tahun 1946, serta IMF International Monetary Fund atau dana keuangan antar bangsa. Peran utama yang pertama kali dilakukan adalah proses rekonstruksi negara akibat Perang Dunia Kedua yang memberikan dan menjamin kredit yang dibutuhkan untuk proyek rekonstruksi. Dalam perkembangannya kemudian World Bank hingga saat ini fokus tujuan kegiatannya adalah untuk pengentasan kemiskinan di seluruh dunia. Karakteristik lembaga: A. Modal terdiri dari kontribusi pemerintah negara anggota dan mobilisasi modal swasta. B. Risiko kegiatannya dibebankan kepada negara anggota berdasarkan kekuatan ekonomi negara masing-masing. Dan C. Bersifat intergovernmental yang berdasarkan pada pasar-pasar modal di dunia untuk sumber keuangan. Adapun keanggotaannya, setiap negara dapat menjadi anggota Bank Dunia sepanjang memenuhi persyaratan antara lain bersedia memberikan kontribusi modal bagi Bank Dunia dan negara tersebut harus terlebih dahulu menjadi anggota IMF. Bentuk keanggotaan: A. International Finance Corporation. Kegiatan lembaga ini dalam rangka memberikan bantuan pada sektor-sektor swasta di negara-negara berkembang. Dan B. International Development Association, lebih ditujukan kepada negara-negara miskin dan dengan persyaratan pinjaman yang lebih mudah. Adapun kantor pusat dari Bank Dunia berkedudukan di Washington, USA dengan jumlah staf 10.000 karyawan dan lebih dari 120 kantor di seluruh dunia. Selanjutnya, International Monetary Fund atau IMF merupakan sister agensi dari World Bank, didirikan bersamaan dengan World Bank. IMF memfokuskan pada masalah moneter, sedangkan World Bank memfokuskan pada pembangunan ekonomi. Adapun tujuan dari pendirian IMF ini menjadi wadah pertemuan-pertemuan dan perundingan untuk mencapai kerjasama internasional dan bidang keuangan. Kemudian membantu memperluas perdagangan internasional yang seimbang di antara para anggotanya dan membantu perekonomian para anggotanya. Berikutnya berusaha menyediakan competitive depreciations dan mengusahakan tercapainya keseimbangan daripada pertukaran. Kemudian menghilangkan exchange restrictions. Berikutnya membantu para anggota yang mengalami kesukaran dalam pinjaman luar negeri agar jangan mengambil tindakan yang dapat merugikan negara yang bersangkutan dan negara lainnya. Tujuannya adalah untuk memberikan kepercayaan kepada para anggotanya. Kemudian mengurangi waktu dan besarnya disequilibrium dalam neraca pembayaran negara anggota IMF. Seluruh keanggotaan dari IMF untuk menjadi anggota IMF harus memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya adalah
dengan membayar deposit atau kuota. Kuota ini menentukan besarnya hak pilih atau suara dan pengambilan berbagai keputusan di IMF. Selanjutnya ADB atau Asian Development Bank ini didirikan pada tahun 1966 yang didasari oleh adanya kebutuhan bantuan keuangan bagi negara-negara Asia untuk kepentingan pembiayaan pertumbuhan dan pembangunan. Hal ini akibat sulitnya memperoleh bantuan dari negara-negara maju. Eksistensi kelembagaan ADB. 1. Sebagai lembaga pengembangan keuangan internasional yang melaksanakan penyaluran dana, menyokong investasi, dan memberikan kerjasama teknis kepada negara-negara anggotanya. Yang kedua, sebagai lembaga negara yang anggotanya terdiri dari pemerintah-pemerintah dari berbagai negara anggota. Yang ketiga, sebagai organisasi regional yang aktivitasnya dititikberatkan di wilayah Asia. Adapun fungsi dan tujuan dari ADB, ini yang pertama atau A, menyokong investasi modal pemerintah maupun swasta di wilayah Asia untuk tujuan pembangunan. B, memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk membiayai pembangunan dengan memprioritaskan wilayah dan sub-wilayah Asia. Kemudian C, menyehatkan perekonomian dan meningkatkan ekspansi perdagangan luar negeri, terutama di antara negara-negara Asia sendiri. D, memberikan technical assistance untuk menyiapkan, membiayai, dan melaksanakan berbagai program dan proyek pembangunan, termasuk memformulasikan usulan bagi proyek tertentu. E, bekerjasama dengan PBB dan organisasi di bawahnya untuk kepentingan investasi dan pengembangan dana di suatu wilayah negara. Dan F, kegiatan dan jasa lainnya sesuai tujuan dari ADB. Adapun keanggotaan daripada ADB, pada awal pendirian ADB hanya beranggotakan 31 negara dan saat ini berkembang menjadi 67 negara yang terdiri dari 8 negara kawasan Asia Pasifik dan 19 negara di luar kawasan Asia Pasifik. Dan terdiri dari anggota-anggota ECAFE, yaitu Badan Khusus PBB yang berpusat di Bangkok, Thailand, atas inisiatif negara Asia anggota PBB yang bertujuan memperoleh pengakuan atas status Asia yang baru dalam segala kejadian di dunia, termasuk finansial dan non-finansial. Kemudian yang kedua adalah negara lainnya di wilayah Asia dan negara berkembang di luar Asia yang telah anggota PBB. Adapun kantor pusat dari ADB berkedudukan di Manila, Filipina, dan memiliki kantor-kantor cabang atau perwakilan di beberapa negara anggota. Yang berikutnya adalah Islamic Development Bank. Latar belakang pendiriannya, yang pertama adalah adanya konflik Timur Tengah dengan Israel pada Oktober tahun 1973, di mana pada saat itu dibutuhkan bantuan bersama untuk membantu sesama negara Muslim. Yang kedua, solidaritas negara-negara Arab memperluas masalah tersebut dan mendirikan sebuah kerjasama berbasis Islam. Perlahan, kerjasama ini menjadi lahan untuk membangun sebuah institusi ekonomi yang dapat membantu perkembangan pembangunan negara Islam. Yang ketiga, ide pendirian Bank Islam pertama kali dibicarakan di konferensi Menteri Luar Negeri negara-negara Islam yang kedua di Karachi pada Desember 1970. Yang keempat, pada tahun 1975 berdirilah IDB, Islamic Development Bank, yang didirikan di Jeddah, Arab Saudi. Fungsi dan tujuannya, A, mendorong perdagangan asing dan kerjasama ekonomi di negara Islam, B, melakukan penelitian untuk memungkinkan kegiatan ekonomi, keuangan, dan perbankan di negara-negara Islam untuk menyesuaikan diri dengan syariah. C, mempromosikan perkembangan ekonomi dan sosial dari komunitas Muslim, baik negara anggota maupun non-anggota yang sejalan dengan syariah. Dan D, mendorong pertumbuhan ekonomi antara negara Muslim. Adapun keanggotaannya, keanggotaan ADB terbuka bagi semua negara anggota OKI. Demikian materi tentang lembaga keuangan internasional. Terima kasih.